Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi ke materi statistik untuk pembahasan kuartil dan median. Nah, ini untuk data kelompok. Nah, kita lihat yang pertama adalah kita lihat dulu rumusnya. Nah, untuk rumusnya ada yang pertama rumus letaknya sama dengan I/4 kali N. Nah, jadi yang pertama untuk mencari kuartil ataupun median, kita mulai dari letaknya dulu, I/4 kali N. Nah, kemudian kita baru masuk ke rumus kuartil. Nah, QI sama dengan TB ditambah I/4 kali N dikurang FK diper dengan FQI dikali dengan P. Nah, nanti kalau di soal diminta kuartil 1 itu sama saja dengan kuartil bawah, atau di soal diminta kuartil bawah berarti itu kuartil 1. Nah, kalau diminta kuartil 2 itu sama dengan median. Jadi nanti untuk kuartil dengan median rumusnya sebenarnya sama. Ya, cuman yang diminta berarti kuartil 2-nya, atau bisa juga dinamakan kuartil tengah. Kemudian untuk kuartil 3 dia kuartil atas. Jadi kalau kuartil atas berarti kuartil 3 yang diminta. Nah, sekarang kita lihat keterangan dari rumus-rumus ini. Yang pertama di sini ada N. Nah, ini itu jumlah frekuensi. Jadi jumlah frekuensi. Nah, berarti di sini nanti pada saat kita mau cari letaknya, I/4 kali jumlah frekuensinya berapa. Nah, untuk I-nya itu sendiri kan ini kuartil. Di data tunggal saya pernah jelaskan bahwa kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Makanya I-nya nanti ada 3, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, untuk I-nya ini mengikut di soal. Kalau misal diminta kuartil 2 berarti I-nya ganti 2, ini ganti 2, ganti 2, ganti 2, ganti 2. Kalau Q3 berarti I-nya ganti 3 semua. Nah, seperti itu. Kemudian QI ini berarti kuartil QI. Seperti tadi kuartil keberapa yang diminta. Kemudian TB tepi bawah. Tepi bawah nanti menyesuaikan tergantung di mana letaknya nanti. Jadi tepi bawahnya beda-beda nanti tergantung soal yang muncul. Kemudian ada FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi nanti kita buat FK-nya, kemudian yang dipakai itu kumulatif sebelumnya. Nah, yang terakhir FQI, frekuensi letak kuartil. Jadi nanti di frekuensinya untuk letaknya itu di bagian mana. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Nah, ini P panjang kelas, jangan lupa P panjang kelas sama dengan rumus sebelumnya. Oke, kita lihat tentukan media dan kuartil atas dari data berikut. Nah, ini tabelnya kita disuruh cari kuartil median dengan kuartil atas, berarti Q2 dengan Q3. Nah, kita lihat untuk menentukan alangkah baiknya kita bikin di sini FK, frekuensi kumulatif, tapi di sini FK kurang dari kalau pelajari. Nah, FK-nya oke, pertama ini 6, tetap saya tulis 6, kemudian tinggal ditambah-tambah saja. 6 tambah 10 16. 16 tambah 18 34. 34 tambah 40 74. 74 tambah 16 90. Oke, 90 tambah 10 berarti 100. Nah, yang 100 ini totalnya atau N-nya. Oke, pertama saya mau cari dulu Q2. Untuk Q2 atau median. Nah, yang pertama itu saya cari letaknya dulu. Untuk letaknya berarti karena Q2 berarti 2 diper dengan 4 dikali N-nya, totalnya itu 100, berarti dikali 100. Oke, ini kan 200 bagi 4 berarti 50 atau setengahnya. Nah, letaknya 50. Sekarang kita lihat di mana yang letaknya 50. Oke, berarti ini sampai 6, ini sampai 16, sampai 34, sampai 74. Karena di sini sampai 74 berarti 50 itu terletak di dalam sini. Jadi yang ini nanti Q2-nya. Nah, jadi dilihat 50. Ini kan hanya sampai 34. Andai kan misal yang ditanyakan itu 35, berarti tetap di sini 74 karena sudah lebih dari 34 juga. Kalau 33, nah berarti masuk di sini. Kalau 15 masuk di sini. Kalau 18, ini 16 sudah lebih, berarti di sini juga masuk di 34. Nah, seperti itu berarti Q2-nya di sini. Nah, berarti tinggal kita masukkan di rumus. Q2 atau median ME saja saya tulis sama dengan tepi bawahnya, berarti karena letaknya di 40 berarti sini 16-nya dikurangi 0,5
seperti di rumus modus kemarin. 16 kurang 0,5 berarti 15,5 ditambah dengan I per 4 kali N. Itu tidak usah lagi dicari karena sama dengan letaknya. Berarti saya langsung ganti sini 50 dikurangi dengan FK tadi, frekuensi kumulatif, tapi sebelumnya letaknya kan di 74. Sebelumnya berarti 34 diper dengan frekuensi letaknya, berarti di 40 frekuensinya. 40 dikali dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya kan dari 16 sampai 19 itu ada 16, 17, 18, 19, ada 4. Oke, berarti jadinya 15,5 ditambah dengan 50 kurang 34 itu 16 diper dengan 40 dikali dengan 4. Nah, 40 dengan 4 saya coret sisa 10. Berarti jadinya 15,5 tambah 16 bagi 10 kan 1,6. Berarti jadinya 16 17,1. Oke, itu berarti kuartil 2-nya atau mediannya. Karena intinya kan median berarti 17,1. Sekarang untuk cari kuartil atas berarti Q3. Nah, Q3 untuk letaknya juga sama dengan 3 per 4 kali 100. 100 bagi 4 kan 25. 3 kali 25 berarti 75. Nah, 75 berarti ini kan hanya sampai 74, berarti masih kurang. Berarti Q3 itu yang di 90, berarti 16 sini. Berarti di sini adalah Q3-nya. Oke, kita masukkan lagi di rumus. Berarti Q3 sama dengan tepi bawahnya letaknya di sini. Berarti 20 kurang 0,5, 19,5 ditambah dengan 75 dikurangi dengan FK sebelumnya di 90, berarti sebelumnya 74 diper dengan frekuensinya dia 16, berarti diper 16 kali panjang kelasnya, karena sama tabelnya sama berarti 4 juga panjang kelasnya. Oke, jadinya 19,5 ditambah dengan 75 1 per 16 kali 4 dengan 16 coret sisa 4, berarti 19,5 ditambah dengan 1/4 itu 0,25, berarti jadinya 19,75. Nah, itu kuartil 3-nya berarti 19,75. Jadi selalu kita mulai dari letaknya dulu, kemudian kita tentukan di bagian mana tempatnya. Nah, baru kita masukkan di rumus. Nah, tidak terlalu rumit. Kita lihat, kadang soalnya selain diberi dalam bentuk tabel, kadang juga diberi dalam bentuk histogram. Nah, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini bentuk histogram. Tentukan kuartil satunya dari histogram berikut ini. Nah, di histogram itu ada beda-beda juga. Kalau dia diletakkan pas di ujung-ujung sini, berarti yang di bawah ini sudah tepi bawahnya. Sudah tepi bawahnya. Kadang juga dia letakkan di tengahnya. Anggap dia letak di sini. Simpan di sini. Nah, itu berarti anggap di sini dia tulis misal berapa? 63. Misal 31,5. Nah, berarti yang ini itu dia nilai tengahnya. Nah, kalau misalnya diletakkan sini, tapi kalau dia sudah letakkan di ujung begini berarti sudah tepi bawahnya memang, dan tidak usah lagi dikurangi 0,5. Nah, sekarang kita lihat yang ini frekuensinya 2, 5, 8, 12, 6, 4, 3. Nah, karena yang diminta itu kuartil, berarti bagus kita tentukan juga dulu FK-nya. Oke, berarti FK-nya tinggal pertama mulai dari ini 2 tambah 5 7 tambah 8 15 tambah 12 jadi 27 tambah 6 jadi 33 tambah 4 jadi 37 tambah 3 jadi 40, berarti 40. Nah, berarti untuk tentukan letaknya, karena diminta adalah kuartil 1, jadinya 1/4 kali 40, berarti jadinya 10. Nah, sekarang berarti letaknya di 10. Ingat 7 belum cukup, berarti di 15. 15 itu kan berarti data 1 2 3, data ketiga berarti sini. Nah, berarti tepi bawahnya lihat ujung sininya 39,5, berarti masukkan di rumus Q1 sama dengan tepi bawahnya 39,5 ditambah dengan
I per 4 kali N berarti 10 dikurang FK atasnya berarti 7 diper dengan frekuensinya 8 dikali dengan panjang kelasnya. Nah, kalau di histogram untuk tentukan panjang kelas sisa dikurang saja yang berdekatan. Berarti kalau ini 44,5 dikurang 39,5 itu kan dapatnya 5. 5 berarti jadinya 39,5 ditambah dengan 10 kurang 7 itu 3 per 8 kali 5 berarti 39,5 ditambah dengan 15 per 8. Oke, kita bagi dari sini 15 bagi 8 berarti 1 8 70,45678 64 6 0 7 5 6 40 berarti 5 berarti 39,5 ditambah dengan 1,875 jadinya 41,375. Seperti itu, jajarannya sama, hanya untuk baca diagramnya saja disesuaikan. Jadi selalu kalau untuk tentukan kuartil atau median, sebaiknya ditentukan dulu FK-nya supaya lebih gampang kita selesaikan. Oke, jadi untuk kuartil dan median semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk materi-materi yang lain tinggal dilihat di playlistnya. Di situ lengkap. Insya Allah nanti kita lengkapi lagi semua untuk materi-materi yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.